Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Allahumma amin. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada kajian kita malam hari ini, kita akan awali terlebih dahulu dengan sama-sama membaca surat At-Takwir ayat 22 sampai 29 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ay yashaa'a Allahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima bacaan kita tadi sebagai amal ibadah yang akan memperberat timbangan kita kelak. Datang ayat yang kita baca itu sebagai pensyafaat penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah izinkan kita kembali untuk melanjutkan kajian kita dalam majlis yang barakah ini. Mudah-mudahan ini salah satu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita sebagai hambanya yang istiqamah, menginginkan kita sebagai hambanya yang akan masuk ke dalam surganya kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah sahabatmu itu, sahabat kalian itu, bimajnun, gila. Wa ma sahibukum, khitab ayat ini ditujukan kepada ahlu Makkah, penduduk Makkah pada saat itu. Kemudian Allah menggunakan kata sahib, menggunakan kata sahabat. Apa itu sahabat? Jadi Nabi Muhammad SAW di kalangan orang-orang yang menolaknya itu adalah sangat dekat. Mereka tahu Nabi Muhammad itu seperti apa. Mereka tahu kejujurannya, mereka tahu akhlaknya seperti apa. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW datang membawa dakwah tauhid, mereka menuduh Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan yang bertentangan dengan apa yang mereka ketahui. Sebenarnya tidak ada yang mampu mengingkari bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu benar. Sebab mereka tahu semua Nabi tidak pernah berbohong. Yang paling baik di kalangan mereka saat itu yang mereka tidak pernah jumpai sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di saat mereka berselisih siapa yang paling berhak menempatkan Hajar Aswad,
Padahal banyak tokoh-tokoh yang dimuliakan pada saat itu. Tapi mereka bersepakat untuk mempercayakan seorang anak kecil yang bernama Muhammad untuk meletakkan Hajar Aswad. Mereka tahu, wa ma sahibukum, dan tidaklah sahabatmu ini, yaitu Muhammad yang kalian tahu detail tentang dia, bimajnun, orang gila. Jadi ketika datang Utbah bin Rabi'ah, utusan orang-orang Quraisy pada saat itu untuk menawarkan kepada Nabi Muhammad harta, kekuasaan, jabatan, pangkat, datanglah kepada Muhammad, wahai Rabi'ah, sampaikan kepada dia, berhentilah berdakwah, berhentilah menyebarkan dakwahmu ini. Kami akan berikan apa yang engkau mau. Kami tahu engkau ini adalah orang yang terpandang di tempat kami. Siapa yang tidak tahu nasabmu? Siapa yang tidak tahu keturunanmu? Maka alangkah baiknya keturunan nasabmu itu engkau jaga dengan harta, dengan pangkat, dengan kemuliaan yang akan kami berikan kepadamu. Sampaikan ini wahai Rabi'ah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Datanglah Utbah bin Rabi'ah kepada Nabi, kemudian dia menyampaikan apa yang dititipkan oleh tokoh-tokoh Quraisy itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kami berikan engkau tahta wahai Muhammad, kami berikan engkau apa saja yang engkau mau, tapi dengan syarat tinggalkan dakwahmu ini, tinggalkan apa yang kau sampaikan, apa yang kau seru kepada penduduk Makkah saat ini, tinggalkan. Kami akan berikan engkau segala-galanya, kau akan hidup enak. Di saat orang-orang hidup susah, engkau akan kami berikan hidup enak wahai Muhammad, dengan syarat tinggalkan semua ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Utbah, sudah selesai apa yang engkau sampaikan? Sudah habis pesan mereka? Sekarang tinggal aku. Maukah engkau dengarkan apa yang aku akan sampaikan kepadamu? Kemudian Utbah pun mengatakan, baik, silahkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW mulai membacakan ia Al-Quran. Hamim tanzilum min rabbil alamin, sampai selesai. Kemudian Rabi'ah baru seketika ia mendengar ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, ia meletakkan tangannya di belakang kemudian bersandar seperti seolah-olah dia sadar. Pantas orang-orang yang di luar sana ketika mendengar apa yang disampaikan Muhammad, semua ingin masuk mengikuti Muhammad. Tidak peduli ancaman, tidak peduli rasa sakit yang akan diberikan oleh tokoh-tokoh Quraisy kepada mereka. Bilal bin Rabah, kemudian Sumayyah, kemudian keluarga Yasir, orang tuanya dibunuh di depan matanya, ibunya ditusuk melalui kemaluan depan matanya, tapi tidak sedikit pun tidak membuatnya mundur, sedikit pun tidak membuatnya mengatakan, baik, saya tinggalkan Muhammad itu. Barulah saya paham, kata Utbah bin Rabi'ah ini, apa yang membuat Muhammad ini begitu hebat. Rupanya ini ucapan yang disampaikan oleh Muhammad ini bukan sembarang ucapan, bukanlah syair, bukanlah buatan dia, ini bukan buatan manusia, kata. Jadi Utbah bin Rabi'ah ini termasuk penentang Nabi Muhammad SAW yang paling keras. Ketika dia diutus berangkat dari markas tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu, dia datang dengan gagahnya kepada Nabi, seolah-olah saya pasti bisa membuat Muhammad itu berhenti menyampaikan risalahnya itu. Beringas. Tapi ketika dia pulang, berdasarkan riwayat yang ada,
para tokoh Quraisy itu melihat wajahnya Utbah bin Rabi'ah itu tidak seperti wajah yang ia bawa ketika akan mendatangi Muhammad. Berubah wajahnya, seolah-olah wajah yang baru tersiram oleh hidayah. Datang dia, "Wahai Utbah, apa berita dari Muhammad? Maukah dia menerima apa yang kami tawarkan kepadanya?" Utbah mengatakan, "Seandainya kalian dengar apa yang aku dengar, niscaya apa yang kalian lakukan ini akan kalian hentikan. Biarkan dia dengan Tuhannya. Sungguhnya apa yang disampaikan oleh Muhammad ini sesuatu yang lain, bukan apa yang sering kita dengar selama ini. Suatu yang lain." Jadi diceritakan dalam tafsir itu, setiap orang yang mendengar Quran itu pada saat itu langsung lunak hatinya, langsung lunak hati. Maka wa ma sahibukum bimajnun, karena tidak tahu caranya untuk menghalangi, untuk mencegah Nabi Muhammad SAW ini, maka orang-orang Quraisy pada saat itu menyebarkan berita bahwa Muhammad gila. Muhammad orang gila. Jadi terkadang Nabi Muhammad dikatakan penyihir. Kamu tahu tidak kenapa kalian tahu tidak kenapa kalian itu cepat sekali tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad? Sebab Muhammad menyampaikan sesuatu yang ia selipi sihir di dalamnya sehingga membuat kalian tertarik. Dia itu penyihir kan. Lah itu tukang tenung. Setelah itu majnun. Kemudian ayat ini turun, wa ma sahibukum bimajnun. Orang yang kalian tahu betul ini bukanlah gila. Jemaah yang dimuliakan Allah, yang dikatakan, yang diceritakan dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dituduh gila. Nabi Muhammad yang wajahnya itu lebih terang daripada rembulan, lebih sejuk daripada rembulan. Kulitnya manusia yang paling sempurna. Siapapun yang datang kemudian Nabi Muhammad ada di sana pasti mengenalnya, ini bukan orang biasa. Tapi meskipun demikian, jemaah yang dimuliakan Allah, masih ada saja makhluk atau manusia mengatakan bahwa dia gila, dia penyihir. Masih ada saja yang mencelanya. Jadi inilah kehidupan jemaah yang dimuliakan Allah. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini akan datang makhluk yang Allah ciptakan untuk menguji kita. Ya, akan datang. Jangan pikir setelah kita mengaji ini kemudian harus semua orang memuji kita. Tidak. Justru ketika kita dalam kebenaran, kebaikan itu, siap-siaplah menerima ujian itu. Siap-siap. Jadi orang Islam itu terhadap celaan tidak masalah, terhadap pujian tidak tergiur, tidak tertarik, tidak tergoda, tidak lalai. Sebab dua-duanya itu adalah ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa kita tidak dipuji oleh orang, tidak apa kita jatuh di pandangan orang, tidak masalah, asalkan jangan jatuh di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau mengajarkan kita keikhlasan. Kamu berbuat untuk siapa? Jadi menurut para ahli tasawuf itu, orang ikhlas itu adalah yang keadaannya tetap meskipun dipuji, meskipun tidak ada pujian, meskipun dipuji ataupun dicela, tetap dia dalam kebaikan. Wa ma sahibukum bimajnun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang pertama kali dibukakan pintu sorga, dicela oleh manusia, mendapat celaan, mendapat maki, dimusuhi. Bukan hanya dicela dengan omongan, tetapi disakiti, bahkan sampai berdarah, giginya patah, pelipisnya berdarah, pipinya masuk pecahan baju zirah perang tuh, baju besi itu. Kena juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ini sebagai cerminan kita sebagai umatnya bahwa kehidupan dunia ini tempat kita diuji, bukan tempat kita dipuji. Dipuji itu nanti, yang kita cari itu adalah pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kami ridhoi mereka sebab mereka telah ridho terhadap keputusan kami. Tuh. Setiap awal kita mengatakan, awal pagi kita membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kita mohon kepada Allah agar hati ini menghadapi hari ini ridha terhadap apapun yang terjadi pada kita. Nah, wa ma sahibukum bimajnun. Kemudian wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh Muhammad sahabatmu itu, wahai penduduk Makkah, ra'ahu, telah melihat Jibril yang membawa wahyu itu. Bukan mendengar, hanya mendengar, tapi dia melihatnya, melihat fisiknya, bil ufuqil mubin, di ufuk angkasa yang nyata, jelas, tidak samar-samar. Jadi pernah Nabi Muhammad SAW bertanya, meminta kepada Jibril, wahai Jibril, bolehkah engkau memperlihatkan aku bentuk wujudmu sesungguhnya? Kemudian Jibril, di mana engkau mau melihatku wahai Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, di Mina. Mina terlalu kecil. Kemudian di Abtah terlalu kecil. Kemudian di Arafah, ya Arafah boleh, kata Jibril alaihissalam. Kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW di tempat yang sudah dijanjikan oleh Jibril. Kemudian Jibril menunjukkan wujudnya. Apa yang terjadi? Ketika Jibril menunjukkan wujudnya, ia melihat Jibril sayapnya sejak 600 buah sayap, menutup timur dan barat di angkasa ini. Langit, kepalanya berada di atas, kakinya berada di bawah, menjulang ke atas. Pingsan Nabi Muhammad SAW. Ketika dia terbangun sadar, kemudian malaikat Jibril mengatakan, ini baru aku yang kau lihat wahai Muhammad, belum engkau lihat Israfil, belum engkau lihat malaikat-malaikat Allah yang luar biasa, pemegang pemikul arsy. Kemarin dulu sempat kita jelaskan, antara punggung yang, antara telinga, daun telinganya dengan pundaknya ini sampai berapa ratus tahun perjalanan. Allahumma shalli ala sayyidina. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sebab dulu ada orang penduduk Makkah mengatakan ini Muhammad ngigau. Dia katakan Quran atau wahyu yang disampaikannya ini diterima dari Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin membantah, menjawab tuduhan mereka itu dengan menunjukkan pada Nabi Muhammad SAW Jibril dalam bentuk aslinya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Sungguh Muhammad itu bukanlah orang yang pelit, bakhil di dalam menyampaikan apa yang telah diterimanya. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan apa yang disampaikan oleh Muhammad ini bukanlah datang dari syaitan. Fa aina tadhhabun. Setelah kami menjelaskan itu semua wahai manusia, bahwa Quran ini memang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat sumber pedoman segala macam bentuk petunjuk yang bisa memberikan kalian petunjuk, yang membimbing kalian ke jalan keselamatan. Fa aina tadhhabun. Kalian sudah buktikan sendiri, baru mendengarnya saja kalian sudah takjub, apalagi isinya. Fa aina tadhhabun. Maka sekarang kami tanya kepada kalian semua, fa aina tadhhabun. Silahkan, masihkah kalian mau berpaling darinya?
Ayat ini memang terlihat sederhana tapi berat untuk kita lakukan sampai saat sekarang ini. Berat. Setiap hari kita baca Quran tapi isinya kita tinggalkan. Setiap hari kita baca Quran tapi isinya kita lupakan. Sampai ada sebuah buku bercerita tentang kami menghafal Quran, banyaknya hafiz itu memang baik. Tapi sekarang ini kita mau melihat Quran-Quran yang dihafal itu berjalan di jalan. Quran-Quran yang dihafal oleh para hafiz itu ada di pasar. Quran-Quran yang dihafal di dada para hafiz itu ada di bank, ada di medan perang, ada di ini dan itu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, membaca Quran itu baik, penting, tapi mengamalkannya pun tidak kalah penting. Mengamalkannya pun tidak kalah penting. Apa yang kita baca sekarang ini berusahalah untuk kita amalkan. Fa aina tadhhabun? Letakkanlah Quran itu di setiap kehidupan kita. Apa katanya Quran? Kita harus reda, sepakat menggunakan Quran sebagai penuntun kita. Lepaskan ketika ada keinginan kemudian ditimbang di dalam Quran itu. Quran mengatakan apa? Kalau bertentangan dengan apa yang ada di Quran, tinggalkanlah keinginan kita. Hanya dengan Quran semua masalah bisa terselesaikan. Ketika perselisihan terjadi, yang tua tidak mengalah, tidak mau kalah, mau dihormati. Yang muda pun demikian. Maka letakkanlah Quran di tengah-tengah. Apa kata Quran? Engkau muslim, saudara muslim, saya muslim. Inilah hakim kita saat sekarang ini. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, inilah kira-kira yang diinginkan oleh ayat ini. Fa aina tadhhabun? Kamu pakai apa sekarang? In huwa illa dzikrul lil alamin. Quran yang ada sekarang ini dzikrul lil alamin, untuk mengingatkan kalian semua bahwa kehidupan ini atau apapun yang ada sekarang ini adalah sebuah perjalanan. Dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini manfaatkan baik-baik. Akan ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menutup semuanya, kemudian menggantinya dengan kehidupan yang lain. Dunia ini untuk kita bercocok tanam, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Jangan terlena, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang mengingatkan kepada kita akan kebenaran apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Belum lama ini tokoh kita yang dulu telah berjuang di masjid ini meninggalkan kita. Setelah sekian lama Allah Subhanahu wa taala berikan umur kepadanya nikmat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwajan minhum. Wahai Muhammad, jangan kau lihat, jangan engkau terlena, jangan engkau tertarik terhadap kenikmatan-kenikmatan yang kami berikan kepada mereka, zahratul hayatid dunia. Karena itu semua hanya perhiasan sementara saja. Ujian dunia ini hanya abir sabil, kata Nabi Muhammad SAW. Kita berada di atas dunia ini hanya melewat saja, tidak lama. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Quran yang kalian baca ini akan menjadi pengingat, akan jadi penolong. Liman sya'a ayyastaqim, bagi siapa saja yang ingin yastaqim, lurus. Yang tidak mau, maka Quran akan tetap menjadi sebuah buku yang diletakkan di rak-rak masjid ini. Kadang ada orang bertanya, kenapa dia hafiz, dia hafal Quran Ustaz, tapi ya Allah perbuatannya
gak sesuai. Maka ayat ini mengatakan in huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a yastaqim, bagi siapa yang mau. Jadi rupanya banyak yang nggak mau juga. Bagi yang mau. Ketika Allah mengatakan bagi yang mau, berarti ada usaha di sana. Tidak bisa kita menyerahkan biarkanlah Allah lah yang. Harus ada usaha. Liman syaa'a, bagi siapa yang mau. Mau, kemauan itu adalah usaha. Bagaimana caranya jemaah yang dimuliakan Allah agar Quran ini, bagaimana usaha kita agar Quran ini bisa mempengaruhi kita, bisa masuk ke dalam hati kita? Pertama, niat pun terkadang susah, ya. Niat terkadang susah. Kalau kita katakan niatnya, coba Anda berniat, terkadang susah. Pertama yang Bapak dan Ibu harus lakukan adalah cari tempat-tempat yang baik. Tempat yang baik ini akan melahirkan niat yang baik. Bawa, kita lihat jemaah-jemaah tablik saudara kita itu, orang yang bertato, anting, apa semua orang dalam klub itu, apakah dia suruh kamu harus baik niat, tapi digeretnya, dibawanya ke tempat yang baik. Jadi pertama, kalau Quran ini mau berfungsi pada diri kita, maka carilah tempat yang baik. Cari tempat yang baik. Tempat yang baik ini bisa jadi teman yang baik, ya. Bisa jadi tetangga yang baik. Jadi kata pepatah Arab itu al-jar qabla dar. Kalau mau cari tempat tinggal, maka lihat dulu tetangga sebelum rumahnya. Lihat dulu tetangga, lihat dulu lingkungannya sebelum rumahnya. Di lingkungan itu ada masjid tidak? Di lingkungan itu ada orang zikir tidak? Baru beli rumah di situ. Kalau tidak ada orang zikir, tidak ada suasana religi di situ, maka meskipun tempat itu baik secara zahir, tapi sesungguhnya tidak dapat memberikan kita, tidak ada manfaatnya, tidak ada bernilai sama sekali. Makanya terkadang orang lebih memilih berumah di kampung karena suasana, Pak Haji, ya. Nah, jadi pertama, cari tempat yang baik untuk menimbulkan, melahirkan niat yang baik. Yang kedua, setelah berada di tempat yang baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Sebab wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bagaimanapun kita menginginkan sesuatu itu, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka tidak akan bisa terjadi juga. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, liman syaa minkum ayyastaqim, ada usaha untuk menjadi baik. Tidak bisa kita berduduk saja, duduk berpangku tangan kemudian kita menunggu hidayah, tidak. Syaa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat dengan mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali Allah menghendakinya. Artinya apa? Tidak akan terjadi apa yang kalian kehendaki ini kecuali Allah menghendakinya juga. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam ilmu tauhid ada kelompok yang namanya Qadariyah, ada kelompok yang namanya Jabariyah, ada kelompok yang namanya Asy'ariyah, itu Asy'ariyah wal Maturidiyah. Di dalam ilmu tauhid ada pembahasan yang namanya masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang mengeluarkan sebuah syubhat, keraguan, berarti kalau kita berbuat maksiat itu kehendak Allah. Begitu kan? Saya minum khamar ini kan
tidak ada yang terjadi kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Berarti saya berbuat maksiat ini atas kehendak Allah juga. Nah, dibahaslah masalah masyiah ini dalam ilmu tauhid. Ada 3 kelompok: Qadariyah, Jabariyah, Al-Asy'ariyah atau Asy'ariyah Maturidiyah. Qadariyah ini mengatakan apa? Qadariyah ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada masyiah terhadap hambanya. Hambanya memiliki masyiah mutlaqah. Makhluk ini mempunyai keinginan mutlak, tidak ada sangkut pautnya dengan keinginan Allah. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena ada azab, ada pahala, ada balasan baik, ada balasan buruk. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkehendak, lalu apa fungsinya itu semua katanya? Jadi supaya tepat, supaya adil, bahwa manusia ketika dia melakukan perbuatan buruk itu atas kehendaknya, maka pantaslah dia dihukum. Yang berbuat baik berdasarkan kehendaknya, maka pantaslah dia mendapatkan pahala. Tapi kalau Allah yang berkehendak, lalu buat apa ada neraka, ada surga? Kata Qadariyah. Jadi kita ini kalau mau ngapa-ngapain itu mutlak kehendak kita, tidak ada kehendak Allah di sana. Kemudian Jabariyah. Jabariyah ini berbeda dengan Qadariyah, sebaliknya. Kalau Jabariyah ini mengatakan bahwa manusia itu tidak mempunyai kehendak, makhluk itu tidak punya kehendak, semuanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu ibarat kapas yang diterbangkan, daun yang diterbangkan oleh angin. Jika anginnya ke barat, maka daun ini pun ikut ke barat. Kalau anginnya ke timur, maka daun ini pun ikut ke timur. Jadi tidak ada kehendak sedikit pun pada makhluk ini. Lalu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang kita sebut dengan mazhab Asy'ariyah, apa kata mereka? Apa akidah kita yang benar ini? Jadi pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan semua ini, menciptakan kita dan perbuatan kita. Allah lah yang menciptakannya. Lalu dalam masalah masyiah, semua masyiah yang terjadi, kehendak yang terjadi di alam ini adalah bersumber dari masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana untuk menjawab keraguan tadi? Berarti kalau saya berzina berarti kehendak Allah? Tidak. Allah menciptakan, memberikan kita bersumber dari masyiahnya, kehendaknya, memberikan kita kehendak untuk memilih. Kemudian setelah kita pilih, Allah ciptakan kita, Allah wujudkan pilihan kita itu untuk kita pertanggungjawabkan. Bagi yang berkehendak, Allah kasih kita kehendak nih. Kehendak kita tidak mutlak, terbatas dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih alat oleh Allah untuk memilih. Remote, saya mau channel, saya mau RCTI, saya mau SCTV. Allah berikan itu, kehendak itu. Tapi semua ini, kehendak ini bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih kita untuk memilih dengan kehendak itu. Nah, pilihan kita inilah yang akan menjadi ukuran azab surga neraka itu. Saya mau berzina, Allah ciptakan zina itu karena engkau yang pilih, engkau pertanggungjawabkan nanti. Jadi kira-kira jelas ya. Kalau Qadariyah, kita punya kehendak, Allah tidak berkehendak. Kalau Jabariyah, kita tidak ada kehendak sama sekali, Allah lah yang berkehendak. Tapi kalau Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah berkehendak mutlak, sedangkan hamba berkehendak muqayyadah atau terbatas. Kehendak kita dibatasi oleh kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih kita kehendak untuk memilih. Mudah-mudahan bisa difahami. Azan ya. Ya, alhamdulillah tamatlah kita tafsir surat At-Takwir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan dalam kebaikan,
ajak teman-teman dekat kita untuk datang menghadiri setiap majelis. Tanggung jawab kita bawa yang dekat, orang-orang yang paling kita cintai dan mencintai kita, itulah yang paling mudah untuk kita ajak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita sampai kita berjumpa dengannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.